Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gorden, sebelum kita berdiskusi, Bang, kita coba tanya dulu kepada epidemiolog dari Universitas Indonesia yang saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon, Pandu Riono. Pak Pandu, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Leo. Ya, Pak Pandu, terima kasih nih Pak sudah bergabung bersama kami pagi ini. Pak Pandu, pertanyaan pertama saya ini Pak, apakah benar disinyalir bahwa kantor sekarang menjadi sumber-sumber penularan COVID-19 yang baru, Pak? Ya, sebenarnya dari dulu saya sudah mengingatkan setiap kerumunan orang, baik kantor, pabrik, asrama, ya kan, sekolah yang ada ininya, itu akan potensial menjadi penyebaran COVID. Sehingga harus dilihat satu persatu, karena risikonya bisa beda-beda. Dan itu tetap risikonya tinggi. Dan jadi ruangnya tempat mereka berkumpul juga harus dibenahi. Dan juga orang-orang yang masuk di dalam sana juga harus dikasih penyuluhan. Apa yang mereka lakukan. Dan itu tidak terjadi, Pak. Jadi yang sekarang itu permukaan gunung es, Pak. Jadi yang dilaporkan kantor-kantor itu yang itu permukaan gunung es. Sebenarnya yang terjadi itu jauh lebih banyak. Cuman nggak dilaporkan saja. Pak Pandu, sebetulnya kalau bicara gedung ya, kalau kantor itu kita asumsikan semacam gedung. Kan gedung itu punya standar-standar keamanan, standar-standar kelayakan yang sepengetahuan saya selalu diinspeksi Pak oleh dinas yang terkait begitu. Apakah untuk kesiapan gedung atau kantor dalam menghadapi COVID ini tidak ada inspeksi semacam itu Pak Pandu? Ya mungkin regulasinya waktu itu tidak mengantisipasi COVID ya. Jadi kualitas udara di dalam gedung itu waktu itu levelnya tidak seperti kita mengatasi seperti penyakit saluran napas yang lain gitu, masih menganggap penyakit yang biasa-biasa saja. Sehingga karena tidak diregulasi, tidak dikontrol, walaupun dilakukan regulasi, sudah memenuhi syarat. Padahal untuk pandemi ini ada aturan-aturan baru yang harus dibenahi. Termasuk sirkulasinya, termasuk pemakaian filternya. Itu engineering di luar itu sudah mengantisipasi. Sebenarnya sejak zaman flu burung, itu sudah banyak regulasi-regulasi yang dianjurkan oleh sistem itu yang harus dipenuhi untuk persyaratan gedung-gedung modern. Nah, rupanya itu mungkin karena lebih mahal, jadi tidak dipenuhi. Nah itu dia, maksud saya begini Pak Pandu, ini kan sebetulnya harus juga tetap dikedepankan pencegahan COVID. Apakah bisa misalnya pemerintah, apakah pemerintah daerah atau mungkin gugus satuan tugas itu melakukan inspeksi per daerah kepada kantor-kantor supaya kemudian mencegah kantor bisa menjadi sumber penularan baru Pak? Bisa tidak dibikin seperti itu Pak? Iya bisa, seharusnya bisa. Jadi gini, kalau jangan gugus tugas atau satuan tugas, dia kan nggak punya tupoksinya. Ini problem utama dalam penanggulangan respon kita tuh suruh panitia ad hoc melakukan. Padahal tupoksinya yang punya regulasi, punya itu di kementerian dan punya di pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Jadi ini mungkin ya kalau soal kantor ya Pak ya? Iya, juga gedung engineering, PU mungkin. Ya pokoknya dinas yang menangani pembangunan dan juga Pemda. Jadi Pemda DKI harus meregulasi. Oke, Pak Pandu, ini saya baca soal kantor menjadi sumber penularan, tapi jujur saya dan mungkin juga banyak pemirsa, banyak masyarakat yang tidak tahu persis sebetulnya kantor mana yang sudah menjadi tempat penularan COVID. Kenapa semacam ada rasa malu atau semacam menanggung aib ya kalau ada kantor mengatakan atau mengakui sudah ada yang tertular COVID, Pak? Ya pertama kan kantor itu kan harus disewa, ya kan kalau pemilik gedungnya mengabaikan prinsip-prinsip keamanan, keselamatan penyewa, itu pasti orang akan tidak mau nyewa di gedung itu, ya kan. Kedua, atau kantor-kantor itu kalau milik perusahaan tertentu juga mereka kalau itu juga publik banyak masuk ke situ, nanti publik nggak ada masuk ke situ, ya kan. Jadi ini yang menurut saya semuanya harus jujur terhadap diri sendiri minimal, terhadap diri sendiri, dan semuanya punya tanggung jawab etika untuk keselamatan penghuni siapapun mereka. Baik, kita harapkan semoga
orang-orang yang punya kantor, mengelola kantor, yang punya gedung, yang mengelola gedung bisa benar-benar menyumbangkan usaha untuk mencegah COVID-19 ini menyebar. Pak Pandu Riono, terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Pandu. Iya. Bang Gaudens, kalau kita melihat kondisi sekarang, ada tidak harapan bahwa kantor ini benar-benar bisa kita redam, kita bisa cegat begitu, supaya tidak lebih banyak kantor lagi menjadi penular-penular COVID? Ya, kata kunci yang dikatakan Pak Pandu tadi, Iya. jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri. Di kantor itu yang paling fenomena sekarang ini yang pusat penyebaran itu biasanya di ruang rapat. Di ruang rapat? Di ruang rapat. Oke. Di ruang rapat itu kan berkumpul banyak orang dalam sebuah ruangan yang sirkulasi udaranya tidak bagus dan rapatnya berlama-lama. Padahal di dalam panduan itu kan rapat itu dianjurkan hanya 30 menit paling lama. Paling lama, iya. 30 menit di dalam sebuah ruangan gitu. Iya. Tetapi kalau rapatnya berlama-lama, itulah penyebabnya. Meskipun duduknya sudah dijauh-jauhkan begitu? Meskipun duduk dijauhkan. Apalagi kebiasaan kita itu di dalam ruangan misalnya, walaupun pakai masker gitu ya, tetapi ketika berbicara maskernya diturunkan. Dibuka? Hanya menutup dagu dan leher gitu ya. Orang bilang menutup jenggot dan jakun aja. Itu dia. Nah masalahnya begini Bang, tadi pertanyaan mendasarnya adalah begini, ketika di ruang terbuka saja kan susah pemerintah untuk menegakkan peraturan. Ini kan kantor ini ruang-ruang privat ya, orang perorangan, perusahaan per perusahaan. Apakah pemerintah itu bisa masuk juga untuk memastikan protokol COVID ini dilaksanakan? Kalau berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tanggal 20 Mei itu tugas itu ada pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota. Oke. Di Jakarta misalnya yang diterjunkan itu Satpol PP. Tetapi tadi saya katakan di ruang publik saja, di ruang terbuka saja tidak bisa tidak bisa dicegah itu pelanggaran-pelanggaran itu, apalagi di ruang tertutup. Atau dengan kata lain, mungkin pada saat inspeksi itu semuanya berjalan beres, tetapi ketika tidak diinspeksi lagi, dilonggarkan lagi. Karena itu kata kuncinya tetap pada disiplin pribadi. Jadi ketika kita menjalankan disiplin patuh pada diri sendiri, itu tanggung jawabnya bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga orang lain. Kasihan orang lain gitu ya. Iya. Tapi pertanyaannya kan kembali lagi Bang, ke stigma bagi orang Indonesia bahwa orang Indonesia ini susah sekali berdisiplin begitu, sehingga harus dipaksa, diterapkan sistem sesuatu yang harus diimpose, dipaksakan, di-enforce. Itu kan berarti bagaimana? Apakah kita ya sudahlah pasrah sajalah, setiap kantor berusaha sendiri menjaga dirinya masing-masing. Kalau ada kantor tetangga atau perusahaan yang satu gedung kena, ya sudah berdoa sajalah. Hanya bisa begitu kita? Leo, orang Indonesia itu terkenal disiplin. Tetapi disiplinnya ketika berada di luar negeri. Jadi kalau misalnya kita lihat orang Indonesia di Singapura, itu sangat disiplin. Karena sistemnya negaranya mewajibkan, begitu kan? Itu yang mau saya katakan. Memang sistem di Indonesia itu belum memungkinkan orang untuk membangun kesadaran pribadi. Jadi segala sesuatu itu selalu mengandalkan pada ancaman. Nah, seperti yang dikatakan di dalam editorial misalnya, para pejabat di Pemda DKI termasuk wakil gubernur itu tahu bahwa banyak sekali pelanggaran yang dilakukan perkantoran, antara lain itu kapasitas 50% itu dilanggar. Tahu kok tidak pernah ada penegakannya. Masalahnya begini Bang, ada yang mengatakan ini semua terjadi lengahnya menjaga atau menerapkan protokol COVID ini karena ada istilah relaksasi, ada istilah new normal. Oh ya sudah, ini berarti sudah normal, walaupun normalnya katanya new. Kita juga kurang paham sih new normal itu apa. Nah, karena itulah kemudian akhirnya kelengahan terjadi. Ada yang mengatakan sudah kembalikan lagi saja kepada awal, PSBB, tidak usah ada relaksasi, tidak usah ada new normal, supaya orang benar-benar takut. Tapi apa iya bisa? Kita harus jeda dahulu dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, sebelum kita lanjutkan diskusi Bang, kita coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV.
Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak? Bapak di rumah atau di kantor ini Pak? Hati-hati nih jadi sumber klaster baru nih Pak. Saya sih sudah purna ya, jadi di rumah ya. Jadi kalau saya sih nggak masalah. Cuma saya pesan aja lah, memang ini ada dua sisi. Satu sisi tidak mungkin kantor terus secara giliran atau bahkan di lockdown atau libur harus masuk. Karena bagaimanapun kantor itu kan melayani masyarakat. Seperti misalnya apalagi kayak kantor Samsat, kantor perbankan, itu kan benar-benar melayani masyarakat. Hidup harus terus berjalan begitu ya Pak Sukarwan ya? Iya harus. Iya. Cuma sepanjang kita semua tuh baik orang yang dilayani, baik yang melayani sebagai pegawai di kantor, pokoknya turuti saja protokol kesehatan pemerintah itu saja, sudah nggak usah macam-macam ya. Aman sudah kalau itu pakai masker, jaga jarak, ya hindari kerumunan. Pokoknya masalahnya diduga banyak yang sudah mulai jenuh, mulai malas, mulai bebal untuk tidak berdisiplin lagi Pak Sukarwan. Kalau begitu bagaimana Pak? Ya memang saya amati jenuh, orang terus cuek, biarin apa sih corona, cuekin aja. Tapi kalau di kantor, terutama di kota-kota tetap waspada lah. Kalau di kampung-kampung kan orang sebagian besar lari ke ladang, ke hutan, ya cari rumput, cari ramban untuk kambing, untuk sapi, nggak masalah. Tapi kalau di kantor tuh kan orang yang gila ini juga interaksi dari mana-mana. Baik, jadi asal mematuhi disiplin. Terima kasih Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada Ibu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Bu Agustina, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo sama Bung Goden. Sehat selalu. Iya. Jadi kalau kita lihat masalah ini memang dikhawatirkan jadi ya terus-menerus ya. Jadi perkantoran itu menjadi klaster baru. Tapi sebenarnya Bung Leo, itu kalau kita lihat masyarakat Indonesia pada umumnya, itu saat ini masih banyak sekali yang kalau dibilang cuek, ya dia mau cuek, negara nggak boleh cuek. Ini aja kuncinya. Jadi kalau menurut saya, himbauan sudah bagus. Himbauan untuk protokol kesehatan sudah banyak. Bahkan kalau boleh bosen yang ngasih tahu itu sebenarnya. Jangan masyarakatnya yang bosen. Kan untuk kesehatan dia. Nah sekarang pemerintah pusat, daerah, Pemda semua dan para kantor itu pegang kepala-kepala kantornya. Kalau Pemda pegang kepala daerahnya. Jadi semua menjaga anak buahnya. Mereka punya kan asisten SDM, kabak SDM, semua punya. Kasih tahu bahwa mereka di kantor tertib, di rumah tertib. Saya rasa itu sudah sebagian besar memotong mata rantai pandemi. Nah sekarang orang Indonesia itu nggak bisa Bung Leo. Kalau kita katakan mereka mungkin sudah jenuh, enak aja kalau dia ngomong kayak gitu. Emang kalau dia jenuh yang sakit, yang sehat cuma mau dia sendiri. Kan lingkungan. Terus ini kita ambil contoh. Kemarin wakil wali kota Solo, kan seperti itu kan, kena COVID. Terus saya dengar di radio, itu orang DPR mengatakan memang kemarin kami duduk deket-deket, kami ngobrol deket-deket, terus ada yang ulang tahun kami deket-deket. Ngapain orang-orang intelek kayak begitu? Nah itu mereka memicu. Sekarang setiap kantor Pak pegang kepala-kepala kantornya. Hingga pemerintah nggak terlalu sulit. Ya, baik. Penindakan tegas, itu penting. Penindakan tegas terima tentunya. kasih. Baik, terima kasih Bu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Agustina ada Ibu Tampu Bolon di Jakarta. Bu Tampu Bolon, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Bu Tampu Bolon. Bagaimana Bu, ini kantor bisa jadi klaster baru COVID-19 menurut Ibu bagaimana nih? Apakah memang kalau seperti di terminal, di stasiun itu kan Satpol PP dan semua petugas itu keras ya melaksanakan disiplin. Kalau di kantor ini di tempat tertutup bisa tidak Bu menegakkan disiplin seperti itu, Bu Tampu Bolon? Harusnya bisa apabila pimpinannya tegas. Kalau pimpinannya tegas? Harusnya bisa. Kalau pimpinannya tegas. Nah, seperti itu. Nah, sekarang terjadi di kantor tersebut, salah satu karyawan ada yang kena. Ya. Akhirnya kan tutup dong kantor. Betul. Nah, apakah benar pimpinan kantor meminta setiap karyawannya melakukan swab tes ulang untuk memastikan kantor itu aman? Iya. Dengan biaya yang ditanggung oleh setiap karyawan. Iya. Mahal ya. Apakah itu benar? Sementara sebelumnya itu sudah dilakukan dan hasilnya baik-baik saja. Negatif. Nah sekarang karena terjadi salah satu karyawan kena, apakah setiap karyawan melakukan tes ulang lagi dengan biaya sendiri?
Ya, soal itu ya, mekanismenya seperti apa itu Bu ya, begitu ya? Apakah seperti itu? Baik. Supaya jelas untuk tiap perkantoran. Ya. Siapa yang bertanggung jawab? Oke. Baik, mekanismenya harus lebih adil begitu ya Bu Tambu Bolon. Terima kasih Bu sudah menyatakan pendapat dari Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Bu Tambu Bolon ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Bu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Lia, pendapat Ibu bagaimana Bu mencegah kantor jadi klaster baru nih Bu? Ya, sama saja Pak semua peluangnya itu Pak ya. Pokoknya kalau masa berarti peluangnya sama Pak. Jadi tergantung dari pribadinya atau orangnya sendiri bagaimana. Apakah mereka mematuhi aturan protokol kesehatan atau tidak. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa tergantung dari pimpinannya, betul itu Pak ya. Pimpinan itu kan terbagi-bagi juga Pak ya. Dari ada seksi-seksi ini, ada bagian-bagiannya ini punya pimpinan sendiri. Jadi bukan dari pimpinan asli langsungnya di atas Pak. Masing-masing punya bagian. Jadi mereka mengontrol sekian anggotanya, itu kan bisa diperkecil itu Pak ya. Dan perkantoran itu kan sebenarnya kan mereka itu orang-orang kan bersih dibandingkan dengan pasar-pasar tradisional dan sebagainya. Mereka itu lebih gampang diatur Pak. Tinggal kuncinya tadi itu kesadaran. Walaupun mereka itu kuncinya mereka itu adalah bersih-bersih semua dan sebagainya, tapi kalau kesadarannya kurang, maka mereka itu kurang patuh untuk menjalankan protokol kesehatan. Jadi mereka memang itu kuncinya dari kesadaran itu Pak. Kesadaran, karena dimanapun mereka berada, di kantor, di pasar, di mal dan sebagainya, di tempat umum, ya, maka kalau tidak ada kesadaran, maka itu tadi bisa menjadi peluang-peluang untuk klaster baru dari penyebaran COVID-19. Itu barangkali Pak. Baik, terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Bu Lia. Para pemirsa menyadari Bang Gaudens bahwa kesadaran adalah kunci, disiplin adalah kunci. Tapi pertanyaannya kan, ketika kantor bisa menjadi sumber baru, itu kan berarti ada disiplin yang tidak dilaksanakan. Ya, untuk melakukan pembenarannya adalah lakukan disiplin. Nah, ini masalahnya bisa tidak kita mendisiplinkan kantor-kantor? Ya, harus bisa sih. Kan pertarungan itu kan apakah kita mengutamakan kesehatan atau ekonomi. Betul. Negara memilih dua-duanya sekali jalan. Karena itu dibuatkanlah peraturan Menteri Kesehatan tentang panduan pencegahan COVID-19 di perkantoran dan industri. Di dalam peraturan itu sangat-sangat rinci. Sangat rinci? Sangat-sangat rinci. Oke. Bahkan terlalu rinci malah. sampai diatur misalnya untuk membersihkan ruangan itu 4 kali sehari misalnya. Oh, ada itu waktu pembersihan. Oke. Shifting itu harus diaturnya bagaimana. Untuk pada usia berapa boleh masuk kantor. Tetapi kan problemnya itu bukan pada teksnya. Betul. Problemnya itu pada actionnya. Nah, apa pada tataran pengetahuan, kita semua itu sangat luar biasa pengetahuan. Semua tahu lah. Semua tahu gitu. Tetapi pada tindakannya itu yang menjadi minusnya itu pada tindakannya. Nah itu dia Bang, apakah memang kemudian ini kan kalau melawan corona ini, Abang tadi katakan paling cepat tahun depan atau bahkan akhir tahun depan ada vaksin yang membuat kita relatif bisa melawan COVID ini dengan nyata. Ini kan maraton Bang, bukan lari jarak pendek lagi. Nah apakah kemudian kita bisa benar-benar sabar, disiplin sampai ketemu vaksin? Atau memang ada usulan sebagian orang mengatakan, sudahlah hilangkan istilah relaksasi, istilah new normal, PSBB relaksasi new normal, entah apalah itu, kembalikan saja ke awal karena pada saat awal PSBB diterapkan, semua orang relatif disiplin Bang, mungkin karena takut juga. Bagaimana Bang? Ya, jumlah yang positif COVID-19 itu kemarin itu udah 98.700-an ya. Hampir 100.000 di Indonesia? Menuju 100.000 ya. Aduh. Kemudian kemarin saja pada satu hari itu 1.400. 1.400 sekian itu. Itu artinya apa? Itu artinya memang ada penambahan-penambahan baru. Bahwa benar kata Gubernur DKI, mengapa besar karena semakin banyak tes gitu. Tetapi jangan lupa mengapa terjadi itu kan pokoknya. Pokoknya itu adalah ketika teorinya itu sederhana sekali. Ketika ada kerumunan, di situ potensi itu ada. Membesar ya apakah potensi. Di dalam kerumunan itu orang-orang mematuhi atau tidak protokol itu. Jaga jarak, katakanlah pakai misalnya masker. Di Jawa Timur, klaster baru itu
terjadi di kalangan komunitas sepeda. Komunitas, goeser begitu ya? Penggoes sepeda? Ya, itu menjadi klaster baru. Klaster baru di Indonesia sekarang itu ada 701 klaster baru, termasuk perkantoran. Beberapa waktu lalu kita berbicara tentang pasar. Itu artinya tidak ada korelasi antara tingkat pendidikan orang, katakanlah di pasar-pasar, dengan di kantor yang rata-rata pendidikannya tinggi. Ternyata orang yang berpendidikan tinggi itu paling bandel gitu. Itu ironis sekali. Tapi kembali lagi ke pertanyaan yang tadi Bang yang sempat saya tanyakan. Kenapa kemudian orang seakan-akan malu, merasa aib begitu kalau kemudian mengakui bahwa di kantornya terjadi penyebaran COVID? Karena sebetulnya kalau dia mau jujur, itu kan langkah awal untuk melokalisir penyakit ini. Tapi kita harus jeda lagi dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kembali lagi Bang ke pertanyaan saya dari awal. Kenapa kemudian orang kelihatannya malu kalau mengakui bahwa terkena COVID-19, atau bahkan kalau kita bicara kantor, itu hampir tidak ada yang mengakui dengan jelas begitu bahwa di tempat kami ada COVID-19, kami sudah melakukan langkah-langkah, dan kami akan mencegah supaya ini bisa mencegah lagi. Seperti malu Bang, kenapa Bang? Ya karena terbiasa dengan harga diri palsu gitu kan. Ini kan kebiasaan orang Indonesia itu kan rata-rata itu kebanyakan politisi ya. Walaupun bukan politisi. Walaupun bukan politisi, seakan-akan politisi gitu kan. Orang selalu berbicara kalau di mimbar itu kan berapi-api ya. Tetapi ketika kena pada diri sendiri itu udah tidak bisa mengakui lagi gitu. Nah, kira-kira seperti itulah yang terjadi sekarang ini. Apalagi kalau kantor-kantor itu misalnya punya punya reputasi yang bagus gitu ya. Betul. Diyakini oleh publik sebagai kantor yang bagus gitu. Tiba-tiba ada COVID-19. Dan seakan-akan itu aib gitu. Itu dia. Seakan-akan runtuh semua. Padahal semakin tertutup itu aib itu sesungguhnya menutupi kasus itu aib. Gitu. Betul. Bukan kasusnya. Gitu. Nah masalahnya kan ketika kemudian sikap ini tetap dipertahankan Bang. Di saat kemudian petugas mungkin atau dinas, saya tidak tahu bagian mana, yang harusnya memeriksa secara berkala, logika saya sih selama COVID ini belum ada vaksinnya, ini harus terus dilakukan inspeksi begitu, itu tidak melakukan pekerjaannya, kan berarti dengan sikap tertutup seperti ini, itu kan justru membahayakan. Kan kemudian tidak bisa kita mencegah supaya COVID ini benar-benar hanya ada di kantor sendiri, kalau kita tidak mengakui. Ya loh, karena itulah angkanya sendiri kan mengonfirmasi itu ya. Bertambah. Angka sekarang itu kan bertambah sekali, dan pertambahannya itu lajunya itu begitu kita menyebutnya dari kemarin itu deret ukur ya, bukan deret hitung lagi. Nah karena itu mestinya kantor-kantor ini harus mencegah dirinya supaya tidak menjadi klaster baru. Dan jangan lupa ada peraturan Menteri Kesehatan itu kalau satu kantor itu juga peraturan Pemda DKI ya, kalau satu kantor itu kena itu akan ditutup kantornya selama 4 hari. Untuk dilakukan disinfektan gitu. Penyemprotan. Mungkin ditutup-tutupi supaya tidak menutup kantor secara keseluruhan gitu. Nah itu kembali lagi ke pertanyaan mendasar tadi Bang. Karena memang tadi Pak Sukarwan juga mengatakan kantor ini kan tetap harus buka. Kalau bicara perusahaan swasta begitu kan usaha tetap harus diusahakan untuk bisa melanjutkan kehidupan. Tapi pertanyaannya kan kalau kemudian itu mengenyampingkan fakta bahwa ada COVID di kantornya, menyembunyikan begitu rupa, kan akhirnya tidak ada lagi usaha yang bisa menyelamatkan nyawa karena nyawanya sudah tidak ada. Bagaimana Bang? Melanjutkan denyut perekonomian itu kan mengandaikan ada nyawa. Betul. Kalau nyawa itu tidak disayang, ya sudah tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya lagi ekonomi itu. Karena itu menurut saya tetap saja pada tingkat pertama dan terutama itu adalah bagaimana menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa itu dengan memastikan, bukan hanya menjalankan, tetapi memastikan seluruh protokol kesehatan itu berjalan. Nah, yang menjadi persoalan di Republik ini
pandai membuat teks gitu, pandai membuat aturan, tetapi tidak bisa memastikan aturan itu dijalankan dengan penuh kesadaran. Nah, menjalani aturan dengan penuh kesadaran itulah yang tidak nampak dari sejumlah kantor yang sekarang ini menjadi klaster baru itu. Ada yang mengatakan begini juga Bang, menjadi agak sulit untuk misalnya ide yang tadi saya tanyakan di beberapa segmen sebelumnya bahwa PSBB ini dikembalikan saja ke awal, tidak usah ada istilah relaksasi, tidak usah ada istilah new normal, tetap saja PSBB, tetap saja pembatasan karena kemudian itu efektif. Nah, tapi banyak orang mengatakan ya tidak bisa dong, negara ini mundur lagi, pemerintah ini mundur lagi, nanti apa, di mana wibawanya? Apakah memang begitu harus dilaksanakan atau memang bisa juga ketika membahayakan Bang? Amit-amit saya bilang, ketika misalnya kita lihat angkanya 200.000 misalnya, atau bahkan sampai 500.000 korban COVID di Indonesia, baru kemudian mengeraskan lagi, mengetatkan lagi, itu kan berbahaya sekali. Iya, PSBB itu kan pilihan ya, pilihan kebijakan. Iya. Tetapi masih banyak kebijakan-kebijakan lain yang mestinya cocok gitu. Karena itu yang paling penting itu kan kreativitas. Ketika perekonomian itu mau digerakkan, seluruh peraturan-peraturan yang mendukungnya itu sudah disiapkan. Dan memang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tetapi lagi-lagi saya harus akui bahwa di dalam penerapannya yang tidak jalan. Katakanlah misalnya dibuka boleh berolahraga atau boleh pergi berwisata. Tetapi di dalam perjalanan itu orang tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, pada tingkat kesadaran pribadi itu yang sangat lemahnya, kesadaran pribadi. Mungkin apalagi kesadaran kolektifnya, kesadaran pribadi saja tidak ada, bagaimana kolektifnya bisa diharapkan? Karena itu lagi-lagi harus dikembalikan kepada pribadi-pribadi masing-masing. Keselamatan diri juga keselamatan orang lain. Ini kan kita tidak pernah berpikir keselamatan orang lain, apalagi berpikir tentang keselamatan diri sendiri. Betul. Kalau kita berharap masing-masing kita sadar sendiri Bang, kelihatannya akan sulit. Jangan-jangan nanti di dalam perjalanan untuk menjadi sadar itu jatuh sekian ratus ribu korban yang lain. Apa langkah yang paling bisa segera dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan kantor ini tidak jadi klaster baru? Ya rumusannya sih sudah ada ya Leo ya. Setiap peraturan perundang-undangan itu selalu disertai sanksi untuk menegakkan aturan itu. Di dalam undang-undang karantina kesehatan itu tegas kok, ada pasalnya tentang sanksi-sanksi bagi mereka yang melanggar. Tetapi problemnya itu pada tingkat pelaksanaannya. Paling-paling yang dilakukan sekarang itu kan jauh dari rumusan sanksi yang ada dalam undang-undang. Misalnya orang disuruh push up, disuruh disuruh kerja itu, atau dengan kata lain ada inovasi di dalam sanksi dengan memberikan sanksi sosial yang tidak memberikan efek jera. Menurut saya harus dikembalikan lagi. Jadi penjara orang-orang itu, kenapa tidak gitu kan? Bicara kantor kan ini ekonomi Bang, mungkin orang-orang jadi dilematis karena kalau kemudian harus tutup kantor berarti ekonomi tidak berjalan, bisa menambah pengangguran baru, ini kan menjadi sesuatu yang sulit. Ini bagaimana? Ekonomi itu hanya bisa jalan dilakukan oleh orang sehat. Kalau semua satu kantor itu sakit, tidak mungkin bisa dijalankan. Karena itu sehat dulu baru berpikir ekonomi, bukan berpikir ekonomi tanpa berpikir kesehatan. Perlu razia tidak Bang? Kalau di tempat umum kan sering kita lihat ada razia, ada inspeksi. Kantor ini perlu tidak razia berkala seperti itu? Kalau penjelasan Pemda DKI udah 1.700 kali melakukan sidak. Dari bulan Juni sampai di bulan Juli ini. Tapi hasilnya kan seperti ini juga, tetap menjadi klaster baru. Itu artinya memang di editorial juga dikatakan mungkin pada saat sidaknya itu seluruhnya itu peraturan itu dijalankan. Tetapi setelah itu misalnya. Acting ya. Saya terus terang sebenarnya ingin berharap kita bisa menyumbangkan sesuatu, tapi kembali lagi seperti yang Bang Gaudens katakan, kembali lagi berpulang kepada masing-masing. Semoga kita ingat supaya kantor kita juga jangan ditutup, tapi kita juga tetap punya nyawa, begitu ya? Sayang nyawa itu sama dengan sayang kantor sebetulnya. Baik, semoga itu yang terjadi. Bang Gaudens, terima kasih sudah di tempat ini Bang. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, pemerintah harus serius untuk mencegah perkantoran menjadi klaster baru penularan COVID-19. Karena itu protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan kepadatan orang dalam ruangan wajib diterapkan, bukan untuk ditawar-tawar.
Kalau ada perusahaan yang melakukan pengabaian, sudah seharusnya pemerintah hadir untuk memberikan ketegasan dan untuk menyelamatkan nyawa kita semua. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.